Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang lanjutan dari video aku di minggu lalu ya. Yaitu kita akan membahas tentang soal-soal perbandingan senilai ya. Nah, kita lanjut ke nomor 5 ya. Kemarin udah di nomor 4, kita lanjut ke nomor 5 sekarang. Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Nah, sekarang kita tulis dulu perbandingannya ya. Perbandingan di sini adalah 2 banding 3 ya. Untuk terigu banding cookies yang dia bisa buat ya. Oke, 2 banding 3. Nah, sekarang jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu ya, berapa cookies yang akan dia bisa buat? Nah, sekarang begini, 2 ke 12 ya. 2 ke 12 itu dikali berapa? Ya, ini aku buatnya kurang ke kiri, jadi aku pindahin dikit aja ya, biar tempatnya lebih muat. 2 banding 3 dan 12. Nah, 2 ke 12 ini dikali berapa? Kali 6 ya. Nah, 3 juga kita kali 6 untuk mendapatkan perbandingan senilainya. Untuk mendapatkan hasil berapakah cookies yang dihasilkan ketika terigunya ini kita pakai 12 gelas takar. Maka 3 kali 6 adalah 18, jadi adalah 18 lusin yang dapat dibuat ya cookiesnya kalau memakai 12 gelas takar. Oke. Nah, soal berikutnya ya. Mahmud suka sekali jus buah, terutama jus jambu dan wortel. Untuk membuat segelas jus jambu wortel, dia mencampur 2 ounce jambu dan 5 ounce wortel. Mahmud ingin buat jus dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama untuk teman-temannya di hari Minggu. Lengkapi tabel berikut untuk membantu Mahmud membuat jus untuk teman-temannya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, nah ini adalah tabelnya. Sekarang kita tinggal lengkapi tabel ini ya. 2 ke 4. Nah, ini kan dikali 2 ya. Berarti yang bawah juga dikali 2 ya. 2, 4, 5 kali 2, 10 ya. Atau ini bertambah 2, berarti yang sini bertambah 5 ya. Sama lagi ini bertambah 2, berarti yang bawah bertambah 5, 15. Lanjut ya, 20, 25 ya. Tambah 2, 10. Oke. Nah, ini adalah tabel yang harus kita lengkapi. Buatlah titik-titik untuk pasangan menurut yang menyatakan hubungan berat jambu dan wortel untuk membuat jus buah dan buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, ini harus di lembar ini ya. Lembar apa? Bergaris-garis, tapi aku nggak ada, jadinya maaf ya, aku nggak bisa buat. Oke, jadi aku lanjut aja ke yang nomor C ya. Apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Iya, jawabannya. Kenapa? Karena ketika jambunya bertambah 2 ya, wortelnya selalu bertambah 5 ya, dan sama terus 5 terus ketika jambunya bertambah 2. Ini berarti menyatakan bahwa dia itu proporsional ya. Nah, itu adalah jawabannya. Oke. Lanjut yang berikutnya nomor 7. Oke, usia Arfan 7 tahun lebih muda dari Retno kakaknya. Tahun ini usia Arfan 7 tahun dan kakaknya 14 tahun ya. Retno mengatakan bahwa usianya 2 kali usia Arfan. Nah, Retno bertanya-tanya, akankah usiaku akan menjadi 2 kali usia Arfan lagi? Kapan ya? Buat tabel usia mereka sampai 5 tahun berikutnya. Oke. Nah, kalau aku buat tabelnya ya,
Atau seperti ini ya, misalkan nih, ini Arfan, ini Retno gitu ya. Ketika Arfannya umur 0 ya, atau baru lahir, Retnonya berumur 7. Ketika Arfannya 7, Retnonya 14 ya. Oke, nah sekarang ketika Arfannya umur 8, berarti Retnonya umur 15 ya. Arfannya umur 9, Retnonya umur 16 gitu ya. Arfannya umur 10, Retnonya umur 17. Arfannya umur 11, Retnonya umur 18 gitu ya. Jadi bedanya selalu 7 gitu. Untuk setiap tahun, hitunglah perbandingan usia Retno terhadap usia Arfan. Apakah yang dapat kalian ketahui dari perbandingan itu? Oke, nah kalau kita hitung perbandingannya ya. Nah, yang 7 banding 4, 7 dan 14 ini perbandingannya adalah 1 banding 2. 1 dan 2 ya. Nah, tapi kalau misalkan, aku geser dikit ya. Kalau misalkan 8 dan 15, itu perbandingannya bukan 1 banding 2 lagi ya. Coba kita bagi 15 dengan 8 itu adalah 1,875. Berarti 1 dan 1,875 ya. 9 dan 16. 16 bagi 9. 1 dan 1,778. Oke. 10 dan 17 ya. Ini berarti 1 dan 17 bagi 10, 1,7 ya. Oke, dan ini sama juga tinggal dibagi aja. Ini adalah perbandingannya. Apakah yang dapat kalian ketahui dari perbandingan itu? Nah, dapat kita ketahui bahwa perbandingannya tidak proporsional karena angkanya beda-beda terus ya. Ini 1 banding 2, 1875, 1778, 17. Berbeda terus, berarti dia tidak proporsional ya. Aku geser lagi ini ke sini ya. Kapankah usia Retno 2 kali usia Arfan lagi? Jelaskan jawaban kalian ya. Jawabannya tidak ada usia Retno 2 kali usia Arfan lagi ya. Karena tidak bisa ya, nggak akan ada makin lama karena perbandingannya semakin kecil ya. 2, 1,875, 1,778, 1,7 makin lama makin kecil. Jadi nggak akan mungkin usia Retno 2 kali usia Arfan lagi. Hanya terjadi sekali saja dalam umur mereka, yaitu 7 dan 14 itu ya. Apakah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 kali usia Arfan? Kalau ada, kapan? Kalau tidak ada, jelaskan mengapa. Oke. Jawabannya ada ya. Kapan? Kalau ada, kapan? Ketika Retno umur 21 dan si Arfannya ini umur 14. Nah, jadi ketika Retno umur 21 dan Arfan 14, itu adalah 14 banding 21, ini 1 dan 1,5 kalinya umurnya gitu ya. Akankah perbandingan usia mereka menjadi 1? Jelaskan jawaban kalian ya. Jawabannya tidak akan ya, karena umur mereka tidak akan bakal pernah sama ya. Bisa kurang dari 1, tapi tidak mungkin menjadi 1 banding 1 ya, karena umur mereka tidak akan pernah menjadi sama ya. Itu alasannya. Oke, lalu berikutnya ya, nomor 8. Raffi mencatat bahwa 60% dari teman sekelasnya adalah perempuan, dan dia menyimpulkan bahwa perbandingan perempuan terhadap laki-laki adalah 3 banding 5. Apakah kesimpulannya benar? Jelaskan ya. Coba kita lihat. Oke, ini perempuan banding laki-laki ya. Ini
dikatakan 60%. Kalau 60% berarti laki-lakinya adalah 40%. Nah, kalau kita simplifikasi ya, kita bagi dengan 20%. Berarti 3 banding 2. Berarti bukan 3 banding 5. Apakah kesimpulannya benar? Salah ya, karena jawabannya adalah 3 banding 2, bukan 3 banding 5. Oke. Gambar berikut menunjukkan rancangan kamar asrama untuk 2 siswa dan 1 siswa. Jika kedua kamar tersebut sebangun, berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswa? Oke, kita lihat di sini ya. Oke, ini perbandingan panjang kali lebarnya ya. Panjang kali lebar 5 banding 4 ya. Nah, sekarang ini perbandingan lebarnya kan 3 ya, gitu. Nah, sekarang ditanya panjangnya berapa untuk 1 siswa ya. Nah, sekarang ini 4/3 itu dibagi berapa? Ya, kita bikin aja 4/3 ya. Nah, itu adalah dibagi atau dibagi 1,3333. Berarti 5 juga harus dibagi 1,333. 5 dibagi 1,3333 adalah 3,75 ya. Berarti panjangnya adalah 3,75 meter untuk tempat tidur 1 siswa ya. Berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar termasuk di bawah tempat tidur dan meja? Berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar termasuk di bawah tempat tidur dan meja ya? Berarti kita hitung luasnya ini ya. Luasnya ini adalah 5 kali 4, 20 meter persegi ya. Sementara ini 3,75 kali 3. 11,25 meter persegi ya. Tipe manakah yang memberikan ruangan yang lebih luas untuk seorang siswa? Jelaskan, oke. Nah, kalau ini dihuninya untuk 1 orang ya. Nah, ini dihuni untuk 2 orang. Berarti satunya mendapat luas sebesar 10 meter persegi. Nah, kalau yang ini ini dihuni 1 anak, luasnya 11,25, berarti ini yang lebih luas ya untuk 1 orang. Walaupun ini lebih gede untuk 2 orang, tapi ini pembagiannya untuk 1 orang lebih luas. Oke. Nah, sepertinya ini aja yang aku mau jelaskan tentang contoh soal dari perbandingan senilai. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.